Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Para santri, banat ya dan banin sedikit lagi masih ada yang masih di rumah ya. Pada kesempatan yang mulai ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran fikih ya untuk pertemuan ke-9, dan yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia adalah pembahasan nikah fasid di bagian keempat. Dan pembahasannya adalah kita akan membahas wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya yang nomor 3. Di mana nomor 1 dan nomor 2 sudah dibahas ya, haram yang dinikahi selamanya itu yang pertama adalah al-muharramatu bin nasabi, dan yang kedua adalah al-muharramatu bil musoharoh, dan yang ketiga sekarang adalah al-muharramatu bir rodoi. Silahkan dibuka kitabnya ya, halaman 312 bagi yang membawa kitab. Bagi yang tidak membawa kitab ya sudah ditentukan kemarin yang harus difotokopi ya. Kita mulai dengan membaca pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya al-muharramatu bir rodoi. Yang ketiga adalah wanita-wanita yang haram dinikahi birodoi ataupun biridoi, sama karena susuan. Wahuna, mereka itu adalah jami uman, semua man di sini yang dimaksud adalah perempuan ya. Hurimna, yang diharamkan mereka itu bin nasabi karena nasab, yaitu minal ummahati dari para ibu, wal banati dan anak-anak perempuan, wal akhwati dan saudara perempuan, saudari perempuan, wal ammati dan bibi-bibi dari bapak, wal kholati dan bibi-bibi dari ibu, wabanatul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti keponakan dari saudara laki-laki, wabanatil ukhti dan keponakan dari saudara perempuan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, yahrumu haram biridoi atau birodoi karena susuan. Ma di sini adalah perempuan ya. Ma perempuan, yahrumu yang haram, atau ma pernikahan boleh, yahrumu yang haram minan nasabi karena nasab. Waridou adapun susuan ya, menyusu, al muharramu yang diharamkan ya, yang menjadikan anak itu mahram ya. Makana dunal haulaini, pertama adalah ketika anaknya itu di bawah usia 2 tahun. Watahaqqaqa dan pasti ma'ahu beserta dia husulul labanin masuknya air susu hakikotan secara jelas ila jaufir rodhi'i kepada jaub itu kepada perut anak yang disusui. Mimma yu'tabaro, mimma dari perkara yu'tabaro yang dianggap irdoan sebagai satu susuan. Jadi susunya itu pertama anaknya harus 2 tahun ya, anaknya harus 2 tahun. Yang ketiga masuk ya, harus diyakini bahwa susunya itu benar-benar dimakan, gak dikeluarkan lagi gitu kan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu, tidak menjadikan mahram maksudnya ya. Al-masatu 1 hisapan, wal masotani dan 2 hisapan. Kenapa? Li'annal masota, karena sungguhnya 1 hisapan adalah sayun naqatun, sayun taqihun ya, sesuatu yang sedikit. Qad la yahsulu, terkadang tidak masuk gitu kan, ma'ahu beserta satu hisapan itu labanun susu ila jaupi ke dalam perut likilati karena sedikit. Jadi kalau sedikit ya tidak masuk ke dalam perut gitu kan. Jadi di sini 1 hisapan atau 2 hisapan terhitungnya sedikit, jadi tidak masuk ke dalam perut. Jadi yang ketiga ya, kita bahas dulu. Wanita yang haram dinikahi karena susuan adalah semua orang yang haram dinikahi karena nasab ya. Yaitu yang pertama adalah seluruh ibu, ummahat ya, di sini seluruh ibu sampai ke atas, yaitu nenek ya. Nenek dari pihak bapak ya, suami dari si ibu susunya, dan nenek dari pihak ibu ya, ataupun orang tua atau ibunya dari si ibu susu.
Nah, ini apabila anak yang disusui adalah anak laki-laki. Apabila si A misalnya anak laki-laki menyusu kepada si B, gitu kan, si A-nya laki-laki, anak laki-laki, sedangkan si B-nya adalah ibunya, ibu susu, maka pertama yang haram dinikahi adalah ibu susunya tersebut, yang kedua terus neneknya, gitu kan, sampai buyut dan kesananya, gitu kan, ataupun mertua si ibu tersebut, ataupun nenek dari pihak bapak, nenek si anak itu nenek satu susunya si anak dari pihak bapak. Itu yang pertama yang haram dinikahi ya. Yang pertama adalah ummahat. Yang kedua adalah banat ya. Banat di sini anak perempuan sampai ke bawah. Nah, ini maksudnya apabila yang disusui adalah anak perempuan, adalah wanita, maka dia dan keturunan yang perempuan haram dinikahi oleh suami dari ibu yang menyusui. Karena itu adalah ya anak susunya, gitu kan, anak susu dari istrinya, maka haram dinikahi oleh si bapak tersebut ya, anak perempuan yang menyusu kepada istrinya. Yang ketiga, wal akhawatu, saudara perempuan ya, saudara perempuan sesusu, yaitu wanita-wanita yang menjadi anak kandung dari si ibu tersebut ya, walaupun misalnya si anak tersebut tidak menyusu kepada ibunya. Jadi pertama ya, yang dimaksud saudara perempuan itu adalah wanita-wanita yang menjadi anak kandung dari ibu susunya, dan wanita-wanita yang sama-sama menyusu kepada ibu tersebut walaupun dia sama seperti dia, bukan anak kandung. Jadi wanita yang sama-sama menyusu, gitu kan, kepada si ibu tersebut, maka disebutnya saudara sesusu. Misalnya kan, si A itu anak laki-laki menyusu kepada ibu Anu, dan ada lagi anak perempuan si B yang menyusu kepada ibu Anu, maka si A dan si B itu adalah satu susu, jadi tidak boleh menikah. Selanjutnya yang D, amatu ya, dan kholatu. Kholat, amat itu adalah bibi dari jalur bapak ya, bibi dari jalur bapak dan bibi dari jalur ibu. Kholat adalah bibi dari jalur ibu. Jadi saudari perempuan dari bapak susuannya ya, dari bapak susunya. Bapak susu itu maksudnya adalah suami dari ibu susu, gitu kan, dan bibi dari jalur ibu susunya, gitu kan. Saudara perempuan dari ibu susu dan saudara perempuan dari suami ibu susu, gitu kan. Maka itu sama ya, seperti seperti bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu yang secara nasab sama, haram ya, haram dinikahi. Selanjutnya wabanatul akhi wabanatul ukhti, keponakan ya dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan sesusu. Jadi anak-anak dari saudara sesusu, baik saudara sesusu yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu hukumnya haram, itu kan, karena hadis yang tadi yahrumu birrodoi ataupun birridoi, haram ya, birridoi karena susuan, ma yahrumu minan nasab, pernikahan yang diharamkan karena nasab. Nah, ini waridou ataupun warodou al muharramu, menjelaskan batasan ya menjadi mahram karena susuan. Batasan menjadi mahram karena susuan adalah jika anak yang menyusu tersebut ya, satu di bawah usia 2 tahun, gitu kan. Nah, ini yang kedua, air susu masuk ke dalam perut, gitu kan. Air susu itu yakin masuk ke dalam perut, gitu kan. Dan ini di sini dibiasakan, biasanya air susu masuk ke dalam perut itu apabila bayi menyusu minimal 3 hisapan, berdasarkan hadis yang tadi, la tuharimu al-masatu wal masotani. La tuharimu, tidak menjadikan mahram, al-masatu 1 hisapan, wal al-masotani, dan juga tidak menjadikan mahram 2 hisapan. Jadi 1 hisapan atau 2 hisapan itu tidak mengharamkan pernikahan, gitu kan, tidak mengharamkan pernikahan, tidak menjadi mahram. Yang menjadi mahram itu adalah minimal 3 ya. Itu tentang al-muharramatu birrodoi, itu kan yang ketiga. Yang keempat ya, dari al-muharramatu tahriman mu'abbadan, yang selamanya diharamkan itu, yang keempat adalah kita lewat dulu tanbihatnya ya, langsung ke halaman 313 nomor 4, al-mula'anah. Al-mula'anatu yaitu wanita yang dili'an. Yahrumu haram abadan selamanya ala rojuli kepada laki-laki ayatazawwaja untuk menikahi imro'atahu istrinya
La allati la'anaha, yang dia li'an. Jadi li'an itu ya sudah dijelaskan dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 24 ayat 6 ya. Di sana disebutkan bahwa ketika laki-laki menuduh istrinya berzina sedangkan tidak ada saksi, maka masing-masing pihak baik laki-laki ataupun perempuannya bersumpah. Laki-laki bersumpah 4 kali. Sumpah yang ke-1 sampai ke-4 itu sumpahnya misalnya begini, demi Allah saya meyakini bahwa si Anu misalnya istri saya sudah berzina, naudzubillah ya, sudah berzina dengan si Anu gitu kan. Terus si perempuannya juga bersumpah 4 kali untuk menyanggah, demi Allah bahwa yang dituduhkan suami saya itu tidak benar. Nah, sumpah yang kelimanya yaitu demi Allah itu kan, jika saya berbohong maka saya berhak atas adab Allah. Jadi sama sumpah kelimanya baik laki-laki ataupun perempuannya. Maka setelah masing-masing bersumpah 5 kali maka harus dipisahkan gitu kan. Itu disebutnya mula'anah wanita itu, yaitu wanita yang dipisahkan karena dili'an. Dili'an itu dituduh zina oleh suaminya sehingga dia bersumpah li'an ya. Nah, ini wanita yang dili'an gitu kan, haram bagi suaminya untuk dinikahi lagi walaupun suaminya misalnya udah saya tarik lagi gitu kan tuduhan itu. Kalau dia sudah bersumpah li'an ya nggak bisa ditarik lagi. Ditarik laginya itu bisa ya kalau belum disumpah li'an. Kalau belum disumpah bisa ditarik lagi. Kalau sudah disumpah tidak bisa ditarik lagi ya. Walaupun suaminya gitu kan ditarik-menarik lagi ucapannya, dulu itu saya bersumpah itu karena saya merasa apa gitulah, misalnya merasa nafsu, terbawa nafsu atau apa, terbawa perasaan misalnya. Ya itulah ya. Itu perempuan yang dilian itu haram ya selamanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al-mutala inani, 2 orang yang saling melaknat, saling li'an, yaitu suami dan istri, idza tafarraqa, ketika mereka berdua berpisah, la yajtami'ani, tidak boleh bersatu abadan selamanya. Jadi yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena yang haram dinikahi selamanya itu adalah wanita yang sudah dili'an oleh suaminya. Suami yang meli'an haram menikahi istri yang dili'an untuk selamanya, walaupun sudah menikah lagi dengan orang lain. Beda dengan tolak bain yang sudah tolak 3 ya. Kalau tolak bain itu kalau sudah menikah lagi dengan orang lain dengan muhalil, lantas oleh muhalilnya diceraikan, maka itu boleh dinikahi lagi oleh suami yang pertama. Tapi kalau li'an udah selamanya tidak bisa bersatu lagi. Dilanjut ya. Dilanjut, ba al muharramatu tahriman muaqqatan. Wanita yang diharamkan tahriman muaqqatan dengan pengharaman yang dibatasi waktu. Hunna pertama adalah ukhtu zaujati ya, saudari perempuan dari istri, ila an tutallaqo, sampai si istrinya ditolak ya. Ukhtuha saudarinya yaitu istrinya ya, watan qodiya, dan habis iddatuha iddahnya, autamuta ataupun mati ya, yaitu meninggal atau meninggal si istrinya, liqouli ta'ala fi siyaqi bayanil muharramati, dalam menjelaskan perempuan-perempuan yang diharamkan. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, itu haram ya bagi kalian an tajma'u, untuk menyatukan bainal ukhtaini, antara 2 saudari perempuan. Surat An-Nisa ayat 23. Jadi yang pertama ya, yang diharamkan itu adalah saudara perempuan istri sampai si suami berpisah dengan istrinya tersebut gitu kan, ataupun istrinya meninggal, maka boleh menikah kepada adiknya atau kepada kakaknya si istri. Tapi kalau disatukan dua-duanya ya dalam satu pernikahan itu tidak boleh, hukumnya haram ya. Yang kedua, ammatu zaujah ya. Ammatu zaujah, bibi dari istri ya, bibi dari istri dari pihak bapak ya, bibinya istri dari pihak bapak maksudnya. Ammatu zaujah, bibinya istri dari pihak bapak. Terus wa kholatuha atau au kholatuha, atau bibi istri dari pihak ibu. Fala tungkahu, maka tidak boleh dinikahi ya, ammat atau kholat ya, hatta tutolako, sehingga ditolak, bintu ukhtiha, anak saudarinya si Ahmad, au bintu ukhtiha, atau anak saudarinya si kholat. Watan qodiya, dan habis iddatuha, iddahnya, au tuwfiya, atau meninggal. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antangkiha, antungkaha, untuk dinikahi almar'atu perempuan, ala ammatiha, kepada
bibi istri dari pihak bapak, au kholatiha, atau bibi istri dari pihak ibu. Jadi yang kedua ya, yang haram dinikahi itu kan dalam beberapa waktu itu gitu kan. Jadi haram dinikahinya itu ada ilah di sana, ilah antutoloko sampai tertolak atau meninggal. Jadi ada batasannya ya. Bibi dari istri haram dinikahi, bibi dari istri baik bibi dari pihak bapak ataupun bibi dari pihak ibunya istri gitu kan, sampai si suami berpisah dengan keponakan si bibinya dengan istrinya gitu kan, ataupun sampai si istrinya meninggal. Ini dalil nomor 1 dan nomor 2 ya, adalah firman Allah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ya. Dilanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah al-muhsonatu ya, wanita yang muhsonat, yang terjaga ya. Maksudnya yang terjaga itu adalah al-mutazawwajatu, wanita yang sudah dinikahi, hatta tutlaqo sehingga dia ditolak, autu ayyama atau menjadi janda, watan qodiya dan habis iddatuha, iddahnya liqauli ta'ala fi siyaqi bainil muharramati ya, wal muhsonatu dan wanita-wanita yang terjaga minan nisa'i dari wanita-wanita. Jadi yang haram dinikah itu adalah wanita yang bersuami. Yang dimaksud adalah wanita ajnabi yang bersuami sampai dia berpisah dengan suaminya dan habis masa iddahnya, kemudian boleh dinikahi ya. Yang keempat adalah al-mu'tadatu ya, wanita-wanita yang sedang mengalami masa iddah. Min tolakin ya, iddah tolak, au bayanin atau wafatin atau iddah wafat, hatatan qodiya sehingga habis iddatuha, iddahnya, wayahrumu dan haram ya, khitbatuha juga haram itu khitbatuha, menghitbahnya, wakadalika haram ya, walamania dan tidak ada larangan, minat ta'ridi dari sindiran, kaulihi seperti ucapan si laki-laki matalan kepada perempuan tersebut, ini sungguhnya aku piki kepadamu wahai perempuan, larogibun ada rasa suka. Ataupun sindirannya misalnya ruba rogi bin fiki, ruba banyak rogi bin yang mencintai piki kepadamu, itu kan. Di sana ada sebuah kalimat yang disembunyikan, wa ana minhu, dan aku diantaranya, gitu kan. Jadi laki-laki itu kalau dalam bahasa Arab ya, kalau menyindir seorang perempuan itu selalu dengan kata seperti itu, ruba rogi bin fiki, banyak yang mencintaimu, itu kan. Di dalamnya ada kata yang disembunyikan, yaitu kata wa ana minhu. Wadhalika liqauli subhanahu walakin la tuwa'iduhunna, walakin dan tetapi la tuwa'iduhunna, janganlah kalian mengadakan janji nikah kepada perempuan-perempuan itu siron secara rahasia, illa antakulu kecuali kalian mengatakan kaulan ucapan ma'rufan yang baik, wala tanzimu dan janganlah kalian bermaksud uqdatan nikah untuk mengadakan akad nikah hatta yablugho sehingga sampai alkitabu ketentuan yaitu iddah ya, ajalahu terhadap waktunya. Surat Al-Baqarah ayat 235. Jadi wanita yang sedang mengalami masa iddah, baik iddah cerai itu adalah 3 quru ya, salah satu quru, atau iddah meninggal arba'ata asyuri wa asyro, maka itu haram dinikahi sampai habis masa iddahnya. Itu yang keempat ya. Yang kelima al-mutallaqatu salasan, itu wanita atau istri yang diceraikan salasan 3 kali, hatta tangkiha sehingga dia menikah, zaujan kepada suami akhoro yang lain, watu farikuhu dan suami yang kedua itu menceraikannya atau berpisah, bitolakin berpisahnya bisa dengan tolak, au mautin ataupun suaminya meninggal, watan qodiya dan habis iddatuha, iddahnya, liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala, fala tahilu dan tidak halal lahu untuk ya karena tolak bain lahu untuk laki-laki tersebut mimba'du setelahnya tolak bain yaitu tolak 3, hatta tangkiha sehingga menikah si perempuan tersebut zaujan goirohu kepada suami yang lain. Jadi yang kelima adalah istri yang ditolak bain yaitu tolak 3 sehingga dinikahi oleh muhalil. Tapi kemarin juga ya, muhalil yang dimaksud ya yang boleh menikah itu adalah muhalil, bukan muhalil yang niat menikahi dalam beberapa waktu saja atau sementara, ataupun bukan muhalil yang memang diperintah oleh suami, tapi memang muhalil itu orang yang bermaksud menikahi untuk selamanya gitu kan. Adapun misalnya cerai lagi atau apa itu mah urusan lain gitu kan. Nah ini jangan menjadi janda si perempuannya kemudian habis masa iddahnya.
Yang terakhir yang keenam adalah azaniatu, wanita pezinah ya, hatta tatuba sehingga dia bertaubat minazina dari zina. Wa yu'lama dan diketahui dalika taubatnya itu kan minha dari perbuatan zina, yakinan dengan yakin. Tidak diketahui bahwa dia kembali lagi kepada perbuatan zina, tapi orang sudah yakin udah berubah. Dari penampilannya juga udah berubah gitu kan, dia itu watan qadiyah dan habis iddatu haidahnya minhu dari dia liqauli ta'ala wazaniatu layangkihuha wazaniatu dan perempuan-perempuan para pezina layangkihuha tidak boleh menikah kepadanya illa zanin kecuali laki-laki pezina au musyrikun ataupun laki-laki musyrik wa hurrima dan diharamkan dalika menikahi perempuan pezina dan perempuan musyrik alal mu'minina kepada laki-laki yang mukmin. Wa qauli Rasul azani wanita apa laki-laki yang zina al majludu yang dijilid berarti zina goer muson yang dijilid itu, karena kalau zina muson ya udah habis gitu kan, nggak bisa nikah lagi dia kalau udah dihukumi. Kenapa? Ya udah meninggal gitu kan, karena dirajam sampai meninggal lah. Yang kihu dia itu tidak menikah illa mislahu kecuali kepada yang sebangsanya. Jadi wanita pezina hingga dia sudah bertaubat menurut ini Quran surat An-Nur ayat ke-3. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis dalam dalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.